Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabatku semuanya, jumpa kembali dengan saya dari Saputra Berkarya. Alhamdulillah, saya doakan teman-teman semua selalu dalam sehat dan sukses dalam aktivitas sehari-hari dan makin baik dari waktu ke waktu. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk pagi hari ini saya akan mencoba berbagi pengalaman sebagai seorang CPNS. Nah, jadi ketika kita sudah menjadi CPNS, artinya lulus di SKB, kemudian kita ditugaskan dengan SK CPNS kita, maka ada hal-hal yang harus kita lakukan setelah kita menerima SK CPNS sampai kita menuju ke tempat tugas kita. Nah, jadi pengalaman saya sebagai guru di MTSN 2 Pasaman. Nah, ini sedikit cerita ya. Jadi dulu ketika saya sampai di Kanwil, Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, dan itu sudah menerima SK, kami hanya diberikan waktu 2 hari. Kalau hari besoknya kami harus pergi ke sekolah atau instansi yang tertulis di dalam SK tersebut. Jadi ini memang rahasia ya, surprise gitu, kejutan. Kita buka amplop gitu, kemudian kita tahu di mana sekolah kita mengabdi atau instansi kita mengabdi ya, atau kantor kita mengabdi. Nah, besok paginya ya atau sorenya bisa juga langsung. Jadi kami menerima SK itu pagi, kemudian sampai siang, dan ada teman-teman yang mungkin sorenya langsung pulang gitu ya karena berada di luar kota, dan saya yang masih di Kota Padang ketika itu besok paginya langsung berangkat mencari alamat MTSN 2 Pasaman. Nah, cara yang saya lakukan adalah yang pertama browsing di internet, oke ya, karena di instansi resmi biasanya itu ada di instansi daftar instansi yang ada di pemerintah kita, apalagi sekolah ya atau madrasah itu biasanya ada dan informasinya valid. Alhamdulillah saya searching browsing MTSN 2 Pasaman ketika itu, tapi masih nama sekolah yang lama, belum MTSN 2 Pasaman tapi MTSN Langset Kadap. Jadi ini merupakan pengalaman yang unik. Saya tidak menemukan MTSN 2 Pasaman ketika itu 2018 2019 yang lalu. Ya, jadi ternyata nama sekolah yang terdaftar dulu adalah nama sekolah yang lama, yaitu MTSN Langset Kadap, sehingga saya pun lama mencari dan akhirnya tetap itu juga yang ketemu. Nah, akhirnya saya hubungi nomor kontak yang ada di website itu, dan memang iya, alhamdulillah saya langsung dihubungkan dengan admin madrasah ya, dan dengan Pak Sastra Wijaya ketika itu. Jadi setelah itu saya hubungi dan memang saya pastikan lagi apakah ini MTSN 2 Pasaman yang sekarang namanya berubah ya, dulu MTSN Langset Kadap. Rupanya memang iya. Jadi memang ada perubahan-perubahan sekolah ketika itu ya. Jadi sekarang jika teman-teman masuk juga, lulus juga di tes CPNS di formasi madrasah atau sekolah, itu pastikan lagi nama sekolahnya, karena beberapa tahun terakhir itu sudah ada perubahan nama-nama sekolah atau madrasah. Oke, yang kedua, ini teman-teman juga bisa langsung menuju ke TU atau kantor tata usaha untuk melaporkan berkas-berkas yang teman bawa dari kantor wilayah tempat teman tadi SK. Nah, setelah itu teman-teman melapor ke TU dan serahkan semua berkasnya, akan diperiksa di TU. Kepala TU akan memeriksa kita. Alhamdulillah menyambut baik kita ya, karena kita datang dengan sopan santun, ramah, dan memang dengan ekspresi yang ceria dan siap untuk bertugas begitu ya. Jadi mereka pun juga siap menerima kita. Jadi ekspresi kita, sopan kita, santun kita juga harus kita perhatikan. Artinya adab-adab kita ketika menuju ke sekolah kita atau tuju. Oke, kemudian setelah diperiksa berkas kita lengkap dan kita akan diantarkan ke waka kurikulum atau mungkin waka yang lain ya. Artinya kita ikuti prosedur yang berlaku di instansi kita. Jadi kita
ikuti saja kemana kita diarahkan, kemudian kita juga harus patuh ya kemana apa yang dimintanya, seperti fotokopi, foto-foto dan sebagainya kita lengkapi. Pokoknya ikuti prosedur yang berlaku di instansi kita. Baik, kemudian kita menuju ke jadwal. Karena saya guru, saya harus memeriksa jadwal jam pelajaran saya berapa jam, kemudian ngajar di lokal mana saja. Karena kita namanya baru, pasti kita akan belum tahu ya, kita belum tahu mengajar di mana. Dan otomatis ketika kita masuk di sekolah yang baru, kita akan melihat jadwal kita akan diagendakan oleh pihak Wakakurikulum ya, yang itu sudah diagendakan mungkin untuk seminggu yang ke depan, karena kita akan menggantikan guru yang lama ya. Maaf ya teman-teman yang honor, karena itu bukan maksud hati kita untuk menggantikan, tapi memang dari SK kami di SK kan untuk di sini ya. Oke, kemudian setelah itu tunjukkan teman-teman itu memang disiplin ya, nilai-nilai aneka ya, akuntabilitas, nasionalisme, kemudian etika publik, kemudian komitmen mutu dan anti korupsi. Itu silakan teman-teman implementasikan, aplikasikan di sekolah yang baru atau madrasah yang baru atau kantor yang baru, karena itu merupakan cerminan dari seorang ASN ya, untuk bisa setahun masa percobaan untuk menjadi PNS. Jadi supaya hilang C-nya, teman-teman ikut melalui fase-fase itu selama setahun sampai mendapatkan SK PNS 100%. Oke, kemudian teman-teman juga bisa untuk menunjukkan bahwa teman-teman itu berbeda dari yang lain, lebih dari yang lain. Karena CPNS sekarang ini, apalagi di Kementerian Agama, itu seleksinya luar biasa ketat. Di video saya yang sebelumnya itu ada banyak 10, lebih kurang 10 tes untuk bisa menjadi CPNS. Jadi memang seleksinya luar biasa. Belasan ribu teman-teman yang bersaing di situ, dan alhamdulillah teman-teman bisa lulus gitu ya. Dan itu harus dipertahankan, karena mempertahankan itu lebih sulit daripada meraihnya. Nah, sekarang itu bagaimana untuk mempertahankannya dan mengisi kemerdekaan, mengisi kelulusan kita sebagai PNS. Nah, isi dengan prestasi-prestasi. Jadi teman-teman pasti punya kelebihan ya, punya skill-skill ya. Skill yang mungkin tidak dimiliki orang lain, dan teman-teman tunjukkan, ekspresikan di tempat yang baru. Artinya harus mengukir prestasi sebaik mungkin, sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Artinya ASN 2019 dan seterusnya itu harus lebih bisa, lebih baik dan lebih inovatif, kreatif dan sebagainya, menarik dan sebagainya. Artinya teman-teman nilai lebih dari yang lain. Oke ya, kemudian teman-teman juga harus bisa menjaga hubungan sosial, interaksi dengan atasan ya, kemudian dengan sama rekan majelis guru, rekan kerja yang lain, dan juga termasuk ke anak didik. Jadi bagaimana teman-teman menjalin hubungan dengan seluruh aspek ini, lini kehidupan, baik masyarakat sekitar di rumah kita ya, karena kita juga tempat tinggal baru, mengontrak gitu ya, atau di tempat yang baru di sini, maka kita harus pandai-pandai untuk bisa bergaul dengan lingkungan sekitar, tetangga-tetangga, kemudian juga para pemudanya, orang-orang tuanya, dan orang-orang yang di sekitar kita. Nah, artinya jaga hubungan baik sosial kita dengan yang lain, saudara-saudara kita. Kemudian juga teman-teman harus bisa, nah ini dia, ikuti apa agenda-agenda yang sudah ada di sekolah tersebut ya, seperti takziah, berkunjung ke teman yang sakit ya, seperti apalagi, pokoknya agenda-agenda di sekolah itu ya silakan diikuti dengan tertib dan disiplin. Jangan sampai ada yang terlambat atau tidak ikut dalam kegiatan, karena itu merupakan catatan dari kepala sekolah, madrasah atau atasan kita. Oke, kemudian juga teman-teman lakukan tugas dan fungsi kita atau tusi, tugas dan fungsi kita sebagai ASN, terutama guru, yang mana itu harus punya kemampuan 4 kompetensi, yaitu kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Jadi 4 kompetensi itu harus teman-teman kembangkan dan tingkatkan di tempat yang baru, sehingga teman-teman lebih baik dari hari ke hari. Nah, apalagi ya? Oh ya, terus konsisten, komitmen ya, dan terus bersyukur, karena syukur itu harus ya, kita diminta untuk bersyukur, karena nikmat itu akan bertambah jika kita bersyukur. Nah, terus bersyukur, terus berusaha untuk lebih baik lagi, berdoa dan berusaha terus, dan lakukan yang terbaik dari hari ke hari. Yakinlah, insya Allah ASN akan lebih baik lagi untuk membangun Indonesia Jaya. Oke ya, untuk hari ini itu saja dulu, dan termasuk ini ya, guru sekarang ini harus pandai melek teknologi. Hebat pun kita ya, cerdas pun kita, tapi kalau kita muncul di permukaan, tapi akhirnya kita tidak dikenal orang. Artinya kita bukan ingin menjadi artis, tidak ya, tapi kita ingin lebih mempublikasi, membawa nama baik sekolah kita, madrasah kita, instansi kita untuk bersaing di kancah nasional bahkan internasional. Mudah-mudahan ya, amin ya rabbal alamin.
Oke, silakan teman-teman berekspresi, berinovasi, berkreasi untuk menjadi ASN yang lebih baik dari hari ke hari. Selamat teman-teman yang sudah berhasil lulus, dan bagi-bagi teman-teman yang belum lulus, saya doakan semoga bisa lulus di tahun berikutnya ya, selagi umur masih mendukung di bawah 35 tahun. Oke, selamat sekali lagi, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi teman-teman semuanya untuk berjuang mengabdi menjadi abdi negara, abdi menjadi Abdullah, menjadi orang-orang yang berbakti, mengabdi di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Semoga teman-teman semua termasuk orang-orang yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatian teman-teman, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.